Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng melakukan sebuah perjalanan yang jujur aja lumayan bikin mikir. Kita bakal bahas gimana lingkungan di sekitar kita tuh sebenarnya membentuk siapa diri kita. Fokus kita hari ini ada di modul 5 yang khusus mengupas tuntas apa itu pendekatan behaviorisme. Udah siap? Yuk, langsung kita mulai. Tapi sebelum itu, coba deh Anda pikirkan sejenak. Apakah perilaku kita ini murni dibentuk oleh lingkungan sekitar? Maksudnya, apakah selama ini Anda bertindak benar-benar berdasarkan kehendak bebas? Atau jangan-jangan Anda cuma ngasih respon otomatis yang udah diprogram oleh pengalaman dan lingkungan masa lalu Anda? Nah loh, ini nih inti perdebatan seru yang bakal kita obrolin hari ini. Biar gampang, kita bakal pecah obrolan ini ke dalam 6 bagian. Mulai dari fondasi SR, terus kita intip eksperimen Pavlov dan Thorndike, lanjut ke teorinya Watson dan Skinner, ngebahas penguatan dan hukuman, teori belajar sosial dari Bandura, dan terakhir, kita timbang-timbang apa sih kelebihan dan kelemahan pendekatan ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama, fondasi SR, atau stimulus dan respons. Jadi gini, konsep paradigma SR ini sebenarnya simpel banget, tapi dia jadi fondasi utama behaviorism. Beda nih sama pendekatan lain kayak psikoanalisis yang suka nebak-nebak pikiran bawah sadar, behaviorism nggak peduli sama apa yang terjadi di dalam pikiran atau perasaan kita secara rahasia. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Menurut sumber materi kita, belajar itu cuma dipandang sebagai perubahan tingkah laku yang bisa kita lihat dan amati secara objektif. Perubahan ini murni hasil interaksi antara stimulus alias rangsangan dari luar dengan respons dari tubuh kita. Sesimpel itu. Proses mikir di otak diabaikan dulu, karena dianggap nggak bisa diukur secara pasti. Terus gimana sih teori ini bisa sepopuler sekarang? Prosesnya nggak terjadi dalam semalam loh. Di tahun 1890-an, Ivan Pavlov mulainya dari eksperimen sama anjing. Terus tahun 1898, Edward Thorndike pakai kucing. Masuk tahun 1920, John B. Watson dengan cukup berani nerapin ini ke manusia. Lalu disempurnakan sama B.F. Skinner di tahun 30-an. Dan puncaknya di tahun 1961, Albert Bandura bawa dimensi baru lewat eksperimen observasi sosial. 5 tokoh raksasa ini benar-benar saling melengkapi dan membangun teori yang kita kenal sekarang. Lanjut ke bagian kedua, Pavlov dan Thorndike. Ini adalah masa-masa awal di mana eksperimen binatang jadi bintang utamanya. Kita mulai dari yang paling ikonik, classical conditioning dari Ivan Pavlov. Bayangin, ada seekor anjing, serbuk daging, dan sebuah bel. Pavlov membunyikan bel, persis sebelum dia kasih daging ke anjing itu. Hasilnya, setelah diulang-ulang, anjing ini ngembangin respons bersyarat. Dia mulai ngeces atau ngeluarin air liur cuma dengan dengar suara belnya doang. Nggak ada daging padahal. Pavlov juga nemuin istilah extinction atau kepunahan, di mana air liurnya berhenti kalau belnya terus dibunyiin tanpa dikasih daging. Tapi yang epic, ada spontaneous recovery. Perilaku ngeces tadi bisa tiba-tiba muncul lagi pas makanan dikasih lagi di kemudian hari. Keren kan? Nah, konsep belajar dari coba-coba ini digambarkan dengan sangat brilian oleh Edward Thorndike lewat puzzle box miliknya. Seekor kucing yang lagi lapar dimasukkan ke dalam sangkar dan ada makanan nunggu di luar. Kucing itu pun mulai melakukan proses trial and error. Nyoba, gagal, nyoba lagi, secara fisik, sampai akhirnya dia nggak sengaja nyentuh tuas yang ngebuka pintu sangkar untuk dapat makanannya. Dari aksi si kucing tadi, Thorndike merumuskan 3 hukum belajar. Pertama, hukum kesiapan. Intinya, kalau kita udah siap bertindak, pelaksanaannya bakal ngasih kita kepuasan. Kedua, hukum latihan. Makin sering dipraktikkan, koneksi SR kita bakal makin kuat. Tapi nih, hal yang paling krusial ada di hukum ketiga, hukum akibat atau law of effect. Kalau suatu perbuatan buah hasil yang enak, kayak dapat makanan, perbuatan itu pasti bakal diulang. Kalau nggak enak, ya pasti di-stop. Logis banget kan? Masuk ke bagian ketiga, Watson dan Skinner. Di titik ini, fokus pengkondisiannya beralih secara drastis dari hewan ke manusia. Di tahun 1920, John B. Watson bikin geger dengan eksperimen Little Albert yang super terkenal tapi juga sangat kontroversial. Watson bereksperimen sama bayi umur 11 bulan bernama Albert. Awalnya, Albert ini anteng-anteng aja, nggak takut sama sekali sama tikus putih. Tapi tiap kali Albert ngelihat si tikus, Watson bakal mukul batang baja pakai palu. Suaranya kenceng banget. Rasa kaget dan takut dari suara itu akhirnya terkondisikan ke si tikus. Parahnya lagi, ketakutan Albert ini nyebar ke objek-objek berbulu lainnya, kayak kelinci, bahkan sampai ke jenggot palsu Sinterklas. Tokoh selanjutnya, B.F. Skinner dengan konsep operant conditioning. Kalau yang sebelumnya fokus ngasih rangsangan di awal, Skinner ini kebalikannya.
Dia fokus pada konsekuensi setelah perilaku itu terjadi. Teorinya ini jadi fondasi terapi yang namanya token ekonomi. Skinner ngerancang 3 langkah modifikasi perilaku yang masih sering banget dipakai di sekolah-sekolah sampai sekarang. Langkah 1, tentukan dulu tujuan akhir perilakunya. Langkah 2, lihat kondisi awalnya gimana. Langkah 3, nah ini kuncinya. Kasih hadiah atau penguatan cuma buat perilaku yang kita mau dan cuekin perilaku yang nggak kita pengen. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, penguatan dan hukuman. Ini ibarat tulang punggungnya modifikasi perilaku, tapi juga paling sering bikin orang bingung. Kalau kita bahas matriks dari konsep ini bakal ngebantu banget ngejelasin semuanya. Dalam kamus behaviorisme, kata positif itu bukan berarti baik, tapi berarti kita menambahkan sesuatu, dan negatif berarti kita mengambil atau menghilangkan sesuatu. Terus, penguatan itu fungsinya buat ningkatin perilaku, sementara hukuman buat nurunin perilaku. Jadi, penguatan positif itu kayak ngasih pujian, biar perilaku baiknya diulang. Nah, yang sering salah kaprah itu penguatan negatif. Penguatan negatif itu bukan hukuman loh, ini justru ngilangin hal yang nggak enak, misalnya ngebebasin PR karena nilai ulangan bagus, supaya perilaku rajin belajarnya makin meningkat. Ngomong-ngomong soal hukuman atau adversive stimuli, materi kita jelas banget menggarisbawahi kenapa hukuman itu seringnya nggak mempan. Kenapa? Pertama, hukuman itu seringkali malah nempel sama citra orang yang menghukum, bukan perilakunya. Jadi anaknya takut sama gurunya, bukan sadar kesalahannya. Kedua, hukuman cuma ngasih tahu apa yang nggak boleh dilakuin, tapi gagal ngajarin apa yang seharusnya dilakukan. Ujung-ujungnya, bukannya berhenti berbuat nakal, orang seringkali malah cuma jadi makin pintar nyari cara gimana supaya nggak ketahuan dan nggak dihukum. Masuk ke bagian kelima, teori belajar sosial dari Albert Bandura. Ini bisa dibilang evolusi besar-besaran dalam dunia behaviorism. Albert Bandura ini agak beda. Dia berani mendobrak batasan ketat behaviorisme tradisional yang cuma peduli sama aksi fisik. Bandura ngembaliin pentingnya peran pikiran dan proses kognitif kita. Eksperimennya yang paling melegenda adalah Bobo Doll di tahun 1961. Jadi, Bandura ngasih lihat video orang dewasa yang lagi mukulin dan kasar banget ke boneka Bobo kepada anak-anak. Coba tebak apa yang terjadi. Pas anak-anak itu ditaruh di ruangan bareng bonekanya, mereka langsung niruin perilaku agresif persis kayak di video tadi. Ini jadi bukti telak bahwa kita bisa belajar murni cuma dari ngelihat atau observasi, tanpa harus ngalamin penguatan langsung di diri kita sendiri. Dari situ, Bandura mecah proses belajar lewat observasi ini jadi 4 tahap pemodelan. Tahap pertama, perhatian. Ya, pastinya dong, kita harus merhatiin kejadian atau modelnya dulu. Kedua, retensi. Di sini otak kita mulai nyimpen dan ngorganisir apa yang barusan kita lihat pakai ingatan atau simbol verbal. Ketiga, reproduksi. Ini momen di mana kita mikir dan bersiap meniru gerakan tersebut secara fisik. Dan yang terakhir, tahapan keempat yaitu motivasi. Kita harus punya dorongan atau niat buat beneran ngelakuinnya. Yang pastinya balik lagi, seringkali didorong sama harapan dapat reward atau penguatan. Dan akhirnya kita sampai di bagian keenam, keunggulan dan kelemahan. Mari kita timbang-timbang pendekatan behaviorisme ini buat penerapan di dunia nyata. Nah, poin krusialnya di sini adalah kita harus adil melihat dua sisi mata uang ini. Di satu sisi, pendekatan ini tuh bagus banget, pertama buat anak-anak yang emang masih butuh banget struktur dan arahan jelas dari orang dewasa. Metode ini juara banget kalau pakai sistem pengulangan dan reward langsung, kayak ngasih pujian atau permen. Tapi di sisi lain, kelemahannya juga lumayan nyata. Pendekatan ini kerasa terlalu kaku bak mesin, terlalu berpusat pada guru, dan ngabaikan sama sekali proses mikir di dalam kepala murid. Yang lebih gawat, penerapan hukuman, entah itu disetrap secara fisik atau diomeli habis-habisan, bisa ninggalin trauma dan merusak mental belajar siswa. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya punya satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir buat Anda. Coba deh identifikasi, adakah minimal satu aja perilaku yang Anda lakukan hari ini yang benar-benar murni tanpa dikondisikan oleh apapun atau siapapun? Susah kan nyarinya? Setelah tahu gimana pujian, hukuman, dan kebiasaan masa kecil ternyata diam-diam memahat setiap tindakan kita, Anda mungkin bakal mulai melihat kebiasaan sehari-hari Anda dengan cara yang beda banget. Terima kasih banyak udah ngikutin penjabaran materi yang seru ini, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.